Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menginput data Renstra perangkat daerah. Pertama-tama adalah membuka link gorontalo.scpd.kemendagri.go.id/run. Kemudian pilih menu perencanaan pembangunan daerah. Kemudian pilih Renstra perangkat daerah. Kemudian login menggunakan akun yang sudah dibagikan. Kemudian jangan lupa tahunnya yaitu 2021, kemudian masuk. Dokumen yang perlu dipersiapkan adalah Renstra perangkat daerah. Nah, tampilan awal seketika masuk ke menu Renstra seperti ini. Ini adalah akun inputer Bapeda. Ya, tipe akunnya yang digunakan adalah Bapeda. Jika menu perangkat daerah maka tidak bisa melihat, jika akun perangkat daerah dia tidak bisa melihat SKPD lain. Ini adalah akun Bapeda ya. Nah, setelah yang nampak ini adalah data SKPD yang sudah berhasil dimasukkan ke dalam Renstra. Nah, untuk menginput Renstra yaitu memilih menu Renstra yang ada di bagian atas, Renstra perangkat daerah, kemudian penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD ya, masih kosong. Nah, bagi yang daerah yang belum masih pertama kali ingin melakukan penginputan, terlebih dahulu adalah melakukan racing SKPD. Racing SKPD adalah untuk memanggil data-data SKPD yang ada di menu master. Yang ingin saya contohkan di sini adalah badan perencanaan. Badan perencanaan di sini melaksanakan satu bidang urusan, yaitu urusan pemerintahan bidang perencanaan. Nah, ada juga OPD atau SKPD yang memiliki dua bidang urusan seperti ini. Dikbud. Ya, dia menyelenggarakan dua urusan, yaitu urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan urusan bidang kebudayaan. Pengaturannya ada di menu master. Nah, saya akan jadi antara OPD yang melaksanakan dua urusan maupun satu urusan, tata cara penginputannya sama. Untuk perencanaan, saya akan contohkan cara-caranya. Pertama adalah kita lakukan tambah program. Tambah program di sini adalah program-program yang ada di dokumen Renstra. Nah, dokumen Renstra teman-teman dapat buka pada tabel 6.1. Rencana program kegiatan dan pendanaan. Yang di situ ada program-program yang digunakan beserta indikator dan rencana pendanaannya. Nah, pilihlah program-program yang ada di Renstra, ya seperti ini. Itu program administrasi perkantoran, ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah di sini adalah program yang sudah ada di RPJMD. Jadi program yang sudah berhasil atau sudah diinput program RPJMD ke dalam RPJMD itu ada tanda bintang di ujungnya ini. Oke. Nah, terlihat di sini ada satu program yang tidak ada dalam RPJMD, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Jadi kita pilih saja yang ada. Yang tidak ada tanda bintang kita keluarkan. Tetapi jika di Renstra ada program ini, kita tambahkan. Nanti catatannya di situ adalah program belum terdapat di
RPJMD. Jadi kita tambahkan ini ya, yang ada tanda bintang. Setelah itu simpan. Nah, ini dia data-data program yang sudah kita tambahkan barusan. Jumlah pendanaan yang ada di RPJMD akan nampak di sini. Ini RPJMD ya, bagian atas ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan kegiatan? Pilih ini program pelayanan administrasi perkantoran. Kemudian lihat ya. Masuk di sini menu lihat. Oke, lihat. Lihat di sini. Nah, disinilah kita mau menambahkan kegiatan. Ini ada menu tambah kegiatan di sini. Cukup klik di sini tambah kegiatan, maka kegiatan-kegiatan untuk program pelayanan administrasi perkantoran akan nampak semuanya di sini. Jadi untuk urusan rutin semua jenis kegiatan atau semua kegiatan akan muncul. Kita akan memilih sesuai dengan yang ada di Renstra. Oke. Kita buka dulu dokumennya. Melihat program-program apa saja yang digunakan untuk pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran. Yang pertama adalah penyediaan sumber jasa komunikasi air dan listrik, kemudian jasa administrasi keuangan, kemudian alat tulis kantor, kemudian penyediaan barang cetakan dan penggandaan, makan minum, penyediaan makan minum, kemudian koordinasi luar daerah, kemudian koordinasi dalam daerah, kemudian bahan logistik kantor. Mana bahan logistik kantor? Ini ya. Kemudian penyediaan komponen listrik, penerangan. Ini dia. Kemudian penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Oke. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Renstra. Kita simpan. Nah, ini sudah nampak kegiatan-kegiatannya. Nah, saya akan mencontohkan untuk menambahkan indikator maupun pagu indikatif untuk kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Oke, caranya adalah kita tambahkan indikator di sini, tambah indikator. Oke, ini cara pengisiannya sama dengan pengisian waktu mengisi data indikator pada program di RPJMD. Nah, kita masukkan di sini waktu penyediaan ya. Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
formulanya datar saja. Satuannya adalah bulan. Setelah mengisi indikator, langsung mengisi target kinerja dan keuangannya. Targetnya adalah 12 bulan. Kebutuhannya adalah 475. 2017 52431 384. 2018 12 bulan, target kinerjanya 112.900. Kemudian 2019 ya, untuk target kinerja jangan lupa menambahkan angka desimal di belakang, 0,00, atau jika pengaturan di komputernya menggunakan titik untuk desimalnya, maka di situ kita pakai titik 12.00. Oke, lanjut untuk pengisian 2019 126 508.000. 12 bulan 2020 itu 130.000 190. Oke, lanjut untuk 2021 137.000. Data sudah diisi, kemudian disimpan. Oke, ini adalah hasil inputan untuk indikator penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ini ya. Selanjutnya adalah mengisi data-data indikator yang lain pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, setelah selesai kegiatan pada program yang satu, kita pindah lagi ke program sebelumnya. Ya, bisa langsung klik di sini ya, nama perangkat daerahnya, supaya tidak kembali lagi mencari perangkat daerahnya. Cukup klik di sini, maka dia akan kembali ke menu yang ada programnya. Lihat. Selanjutnya adalah mengisi data tujuan dan sasaran SKPD. Ya. Karena setelah kita mengisi, maka kita perlu melakukan tagging. Ini tag program. Nah, di sini harus memilih tujuan dengan sasaran. Karena tujuan dan sasarannya belum kita isi, maka terlebih dahulu kita isi tujuan dan sasaran SKPD di sini. Ya, klik, baru tujuan sasaran Renstra. Baik, ini. Nah, kembali kita cari perencanaan. Nah, ini. Setelah masuk di sini, nampak belum ada data ya, tidak ada data yang dapat ditampilkan. Data masih kosong. Maka kita tambahkan untuk tujuannya. Yang tujuannya adalah data untuk tujuan dan sasaran dapat dilihat pada dokumen Renstra pada bab 4 ya, bab 4 tujuan dan sasaran.
di situ. Nah, untuk badan perencanaan, tujuan dan sasarannya adalah, tujuan pertama adalah terbangunnya sinergitas, antar institusi pemerintah. Setelah dimasukkan, kita simpan. Nah, ini datanya. Untuk Bapeda ada 2. Saya tambahkan untuk tujuan kedua adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, saya simpan. Nah, sekarang saya akan mengisi data sasaran untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Klik di sini, lihat sasaran. Saya tambahkan ini sudah pernah saya ngisi ya. Nah, untuk sasaran ini cukup klik di sini, maka tata kelola itu terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan. Simpan. Seperti itu. Karena ini sudah ada 2, saya hapus ya. Cara menghapusnya cukup mudah, sama dengan ini. Perhatikan saja tanda tong sampah di situ yang warna merah, hapus, kemudian dihapus ya. Jadi baik, ini dia adalah sasarannya ya. 1 tujuan, 1 sasaran. Nah, seperti itulah untuk penambahan sasaran, tujuan dan sasaran perangkat daerah ini ya. Setelah dilakukan penambahan tujuan dan sasaran, kita sudah dapat melakukan tagging program. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus melakukan tagging program di sini. Tag program, oke, pilih tujuan. Program pelayanan administrasi perkantoran, tujuannya adalah untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Pilih sasarannya, karena hanya 1, langsung kita pilih, kemudian simpan. Nah, untuk program pelayanan administrasi perkantoran sudah kita lakukan tagging terhadap tujuan dan sasaran. Nah, sekarang di dalam program ini, di kegiatan ya, ini yang terlupa tadi, di situ kita lakukan tagging lokasi. Lokasinya di mana? Nah, untuk badan perencanaan, lokasinya adalah Kecamatan Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, atau bisa juga Kecamatan Limboto saja kalau ini terlalu panjang. Alamat kantor ya, simpan. Lokasi ya. Jadi semua data sudah berhasil kita masukkan. Nah, baik teman-teman, itulah cara pengisian program, pengisian kegiatan, indikator kegiatan, serta melakukan tagging terhadap program terhadap tujuan dan sasaran SKPD. Terima kasih, selamat bekerja, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.